What's up, my man? Pada hari ini gue mau bahas pengalaman gue. Ya, mau itu asik, mau itu gak asik, ya suka dukanya ya selama semester 1 dan selama semester 2 sepanjang gue kuliah. Biar teman-teman semua pada tahu kuliah teologi itu seperti apa sih. Nah, gue akan bahas ke arah situ. So, jangan di skip, jangan dipercepat karena lu bakal nanti bingung karena semuanya beraturan. So, check this video. Yang pertama gue akan bahas tentang bagaimana sih pengalaman gue di perkuliahan semester 1. Seperti yang lalu gue udah bilang bahwa kuliah teologi itu berbeda dengan lu belajar tentang Alkitab atau pendalaman Alkitab yang ada biasa-biasa ditemukan dalam gereja. Itu beda sama sekali, man. Jadi kuliah teologi itu apa, Kak? Ya, kuliah teologi itu adalah, menurut gue ya, kuliah teologi itu adalah sebuah bentuk pembelajaran lebih dalam lagi mengenai sebuah latar belakang di cerita-cerita Alkitab itu sendiri, latar belakang atau historisitasnya orang Kristen, historisitasnya orang Yahudi, historisitas Yesus, bahkan historis penulis, dan mungkin masih banyak lagi yang belum tahu. Maklum ya, aku masih lanjut di semester 3. Jadi gue pengen cerita waktu pengalaman gue di semester pertama ya. Waktu pengalaman gue di semester pertama tuh, gue kayak seperti yang kemarin gue bilang, bakal seperti digoncangkan. Iman lu, masa lu digoncangkan? Padahal sebenarnya enggak, guys. Lu baru saja menemukan hal yang baru, bukan hal yang biasa lu dengar, hal yang bisa dikatakan hal yang biasanya lu dengar bahwa di gereja itu seperti ini, lu sudah terdoktrin seperti itu dalam pikiranmu. Ternyata ketika dosen lu, seorang pendeta berkata itu tidak benar, dan semua, lu bakal diam. Satu, karena lu bingung mau ngomong apa. Diam mungkin karena kedua lu menyadari itu, oh iya bisa jadi karena mungkin lu terlalu pintar. Atau yang ketiga, diam karena ya dosen gak berani gue lawan. Nah, itu yang jadi kadang-kadang mungkin banyak kayak kita ini mahasiswa awal bakal melakukan itu. Di semester pertama pengalaman gua ya, khususnya buat kalian semua yang mau masuk teologi dan kalian merasa hal yang pertama yang akan kalian siapkan adalah sebuah pengetahuan Alkitab yang luar biasa. Menurut gue ya, gak bisa jadi patokan. Itu gak terlalu gimana di semester pertama itu. Lu gak bakal, bahkan semester 2 juga gitu, semester 2 juga lu gak terlalu gimana lah. Pengetahuan Alkitab lu gak terlalu berguna banget, istilah kasarnya, karena lu bakal karena tujuan semester 2 nih kasarnya dan semester pertama tidak lain dan tidak bukan seperti yang gue bilang, hanya untuk membuat dasar baru atau memperkokoh dasar lu ya tentang cerita-cerita Alkitab, tentang historis di Alkitab, tokoh-tokoh di Alkitab. Oh, Matius tuh gimana sih gini dibentuknya, atau Tuhan Yesus tuh gimana sih, apakah Tuhan Yesus kok diceritakan umur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya kemana gitu. Kok di kitab-kitab Injil ya biasanya kita temukan kisah Tuhan Yesus kok gak ada gitu loh. Tiba
disalibkan. Dan ya itu kemana cita-cita gitu itu yang bakal lu temukan, dan lu gak bakal bisa temukan kecuali itu tidak bisa lu temukan di Alkitab kecuali lu mempersiapkan. Satu, pertama lu harus mempersiapkan hati dan pikiran lu untuk mengkritisi. Lagi-lagi gue bilang mengkritisi segala sesuatunya. Karena kalau lu nggak mengkritisi segala sesuatunya, itu bakal bullshit saja, itu bakal lu ya menerima gitu loh. Kayak lu bakal, gue mau mengimplementasikan kayak seorang anak kecil yang disuapin ibunya, lalu anak itu akan terus menerima makanan itu karena dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya menurut ibunya bakal memberikan yang terbaik. Akhirnya perutnya gak kuat lagi karena dia tidak stop. Ya akhirnya sudah muntah, sia-sia semua. Nah itu yang gue bilang mengkritisi. Lu harus bisa mengkritisi segala sesuatunya. Kenapa sih dosen ini begini? Kenapa ya waktu itu seperti ini? Karena akhirnya lu menimbulkan banyak pertanyaan. Dan menurut pengalaman gue ya, ketika lu menimbulkan banyak pertanyaan, disitulah hal yang tepat untuk lu belajar. Karena lu kalau nggak bertanya, lu nggak belajar, man. Nah, balik lagi di semester 1, itu yang pengalaman gue yang jujur ya kurang di semester 1, karena gue awalnya nggak membuat hal seperti itu, nggak membuat hal-hal yang dalam diri gue untuk segala sesuatunya untuk dipertanyakan. Tapi di akhir semester 1 baru, tapi di awal semester 1 gue hanya sibuk untuk mendengarkan. Ternyata salah. Style yang seperti itu, gaya yang seperti itu, sibuk untuk memperdengarkan omongan saja itu salah. Tapi sibuk untuk mengkritisi itu yang baik. Nah, lu harus, saran dari gue, dari pengalaman yang gue, yang walaupun baru masuk semester 3, gue mengalami bahwa segala sesuatunya perlu dikritisi. Ketika lu kuliah dan lu tidak mengkritisi, itu bakal sia-sia saja. Di semester 1 lu bakal ketemu lagi perkuliahan teologi tentang Alkitab, tentang bahasa Yunani men. Dulu mungkin lu hanya belajar tentang bahasa Inggris ya, itu familiar ya, mungkin 1-2 beberapa sekolah sudah masuk ke bahasa asing selain bahasa Inggris ya, bahasa Jerman mungkin. Itu hanya ya familiar lah, tapi jarang sekali atau sulit ditemukan mungkin di Jakarta ini atau di Indonesia ini sekolah yang mempelajari bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Nah itu dia bahasa yang baru lu pakai, bahasa yang baru lu dengarkan di perkuliahan teologi. Nah itu yang paling basic, paling dasar. Nah gue mau itu hal yang tersulit saat itu karena tidak pernah gue dengar gitu ya. Lalu kalau misalnya untuk di teologi sendiri, pengalaman gue ialah ketika sudah mengkritisi, barulah pengalaman atau ilmu itu naik atau bertambah, istilah katanya. Ilmu itu bertambah menurut gue ya, karena waktu di awal-awal gue menerima saja, oh tugas dikasih kerjain sama dosen, ya udah gue ngerjain. Akhirnya apa? Ya udah selesai gitu aja. Karena memang sih tujuan orang itu berbeda-beda masuk teologi. Jangan lu kira semua tujuan orang itu sama ketika masuk teologi, ingin menjadi pendeta. Belum tentu juga. Mungkin ada yang pertamanya pengen masuk teologi, tapi itu dikoncangkan di semester pertengahan, akhirnya dia berubah. Yang mau masuk teologi itu berubah, misalnya yang awalnya mau jadi pendeta, akhirnya ya udahlah gue mau jadi S1 teologi saja.
area metodologi bisa banyak kan, bisa jadi pertama udah pasti dosen pasti bisa ya, walaupun lo harus lanjutin ke S2 sih. Yang kedua mungkin jadi guru agama, atau ya bantu di gereja, ya kan, banyak hal yang sebenarnya bisa, atau kerja di LAI. Nah itu baru di situ lah mulai diguncangkan karena ya paradigma kita ketika mendengarkan satu teologi pendeta. Nah itu dia kayak banyak. Nah itu yang menjadi kasarannya sebenarnya. Kalau di semester 1 itu di apa ya, dihancurkan istilah katanya enggak juga sih ya, kayak lebih kasarnya tuh kayak diobrak-abrik dulu semua pengetahuan lu tentang Alkitab, tentang sejarah Kristen dan banyak hal lain yang mungkin lo rasa itu udah benar. Nah di situ lo obrak-abrik pengetahuan lu, iman lu, guncangan, istilah kasarnya yang sering anak teologi pakai, ya kan. Nah itu lo bakal dibikin seperti itu untuk apa? Untuk kembali lagi mengkritisi segala sesuatunya nanti, karena berat men kalau lu nggak mengkritisi segala sesuatunya. Lu bakal menerima dan menerima saja, karena ketika lu mengkritisi lu akan menemukan hal tambahan baru yang tidak dijelaskan dalam sebuah rangkuman materi. Mungkin ketika materinya bilang A itu ini, A itu berdefinisikan A1, A2, A3. Nah ketika lu mengkritisi mungkin lu muncul lagi menjadi A itu ternyata ada sambungannya sama B. Nah itulah fungsinya untuk mengkritisi. Jadi kan kalau misalnya ada teman-teman yang mau masuk sekolah teologi, hal yang pertama saran gue sih ya lu mulai dengan cara kritis. Itu adalah cara awal. So kita akan lanjut ke dampak mengkritisi yang mungkin lo akan temukan juga. So check this video. Okay. Ya, dampak yang kedua ketika lo mengkritisi adalah lu bakal banyak menerima penolakan dari orang-orang atau teman-teman sekitar lu, bahkan orang tua lu. Bahkan yang lebih parah, ketika lu mengkritisi, otak lu sudah penuh dengan kritikan dalam arti tanda kutip yang positif, pertanyaan mengenai hal yang disampaikan seseorang, khususnya teman teologi. Dampak yang kedua ialah lu bisa juga kayak merasa diasingkan, atau kayak ini orang pinter banget, atau dianggap paling berdosa. Kasarnya lu dianggap paling berdosa karena lu ya mempertanyakan, karena biasanya normal ya mempertanyakan itu jarang gitu loh, mempertanyakan, apalagi mempertanyakan kenapa bisa seperti itu jarang. Di gereja-gereja jarang banget. Kita teman-teman kita juga mungkin dalam pendalaman Alkitab mungkin jarang menemukan hal yang seperti itu. Nah ketika kita yang datang dengan cara mengkritisi, nah mungkin menjadi suatu hal baru. Nah itulah yang dampak yang selanjutnya lo bakal terima. Ya lo harus siap. Karena apa? Sebenarnya mereka bukan menyalahkan ketika lo mengkritisi segala sesuatu, tapi yang pengalaman gue ya, mereka menunggu sebuah penjelasan kenapa lo mengkritisi itu. Lo harus bisa memberikan argumen juga mengapa hal itu perlu kritisi. Lo harus bisa memberikan pendapat lo juga, pendapat lo bagaimana ini harus dikritisi karena menurut gue seperti ini. Orang jadi lebih terbuka. Nggak mungkin dong tiba-tiba yaudah kenapa itu kayak gini justru seperti ini, atau kenapa penulisnya seperti ini,
kan waktu itu nggak seperti ini mungkin waktu itu ya, akhirnya. Atau kenapa ya waktu itu kan emang contoh ya, waktu itu emang Tunis ya bisa saja Tunis memberi bahkan 5.000 orang kan kita beriman gini, terus lu datang mengkritisi dengan cara ya gimana lah memberi makan 5.000 orang, caranya seperti apa. Karena teman-teman kita yang biasa ya bagi Tuhan tiada yang mustahil, akhirnya semuanya menerima saja dan berargumen sama kita yang mengkritisi hal tersebut, karena kita sudah diberikan pembekalan dalam pikiran kita oleh dosen-dosen kita mengenai ada cerita tentang kritik, tentang historis, tentang sumber, teori sumber, kritik historis dan redaksi. Nah itu banyak hal lain. Akhirnya kita kan bisa aja karena seperti ini, karena hal inilah maka ceritanya dibikin kayak gini waktu itu, dan dulu mereka baru mengerti akan hal itu. Sama seperti kita waktu masuk di teologi dan terus diberitakan seperti itu, mungkin kita kan akan kenapa ya jadinya suka mengucapkan kenapa ya, karena itu nggak biasa. Sama men, itu yang bakal lo temukan. Tapi bedanya ketika lo baru paham terus lo menjelaskan langsung ke mereka atau berargumen sama mereka, mungkin lo belum siap. Nah disitulah sesuatu kelemahan kita ketika kita berusaha langsung dapat dari dosen, langsung kita publikasiin ke teman kita, ke saudara kita, langsung kita berusaha mengargumentasikannya. Nah itulah kelemahan yang belum bisa ditahan oleh para teman-teman kita ini, atau termasuk saya juga sendiri yang di awal-awal perkuliahan ini ya, baru masuk di semester 3, karena itu semua masih dasar yang masih perlu diolah lagi. Lanjut lagi ke pengalaman selanjutnya, pengalaman yang asik juga atau yang ya tak terlupakan ketika di semester berapa ya, 1 apa 2 ya di semester 2 sepertinya tuh gue merasakan sebuah pembelajaran yang menarik ya. Seperti tadi, pengkritikan itu lebih dalam lagi didapatkan dalam proses yang namanya hermeneutika. Hermeneutika ini adalah proses menafsir sebuah cerita Alkitab, sebuah kitab Alkitab kita tafsirkan seperti yang gue sudah bilang di video sebelumnya tentang awal-awal Alkitab itu dituliskan oleh manusia, jadi perlu sebuah penafsiran juga. Kenapa ditulisnya seperti itu, kenapa sama-sama menceritakan Tuhan Yesus, judul yang sama tapi kok isinya berbeda ya kan. Khususnya di kitab Injil ya, di kitab Injil Matius, Markus, Lukas, kenapa sih si Markus padahal ceritanya cuma 4 ayat, kenapa di Lukas bisa jadi 8 ayat ya, padahal judulnya sama. Atau di Matius bisa cuma 6 ayat ya, padahal juga yang menulis duluan adalah Markus. Kenapa si Matius ini bisa lebih banyak, si Lukas ini malah lebih parah banyaknya, padahal yang menulis duluan adalah Markus, baru Matius, baru Lukas. Itu kenapa? Itu yang menjadi banyak pertanyaannya lu bakal temukan gitu loh, dan itu pasti ada jawabannya. Lu bakal temukan di kitab hermeneutika perjanjian baru itu, lu bakal ada mempelajari itu. Karena kan kadang-kadang banyak teman-teman kita yang menanyakan kenapa ini diceritain ini seperti, kenapa diceritain seperti ini, dibilangnya seperti ini, Tuhan Yesus coba di padang gurun kayak gini, percobaan pertamanya ini
lalu percobaan keduanya B, percobaan ketiganya C. Tapi di Markus misalnya, oh percobaan pertamanya A, tapi percobaan ketiganya C, percobaan keduanya C, percobaan ketiganya B. Lah, tapi kalau di Markus dan di Lukas, percobaan pertamanya A, percobaan keduanya C, percobaan ketiganya B. Nah, yang benar yang mana? Nah, lu bakal menemukan kenapa sih seperti itu, siapa sih yang benar ya. Itu bakal kita temukan ketika kita masuk lagi ke dalam proses yang namanya hermeneutika atau menafsir. Itu ada sebuah metode-metodenya sendiri, kenapa ini seperti itu, kenapa si Matius seperti ini, si Markus seperti ini, Lukas seperti ini, untuk menyatakan bahwa sebenarnya bukan salah ketik atau salah tulis, emang benar seperti itu, tapi dasarnya kita akan dibiarkan. Nah, itu adalah hal yang menarik yang bakal lo temukan di semester 2 ini. Dan karena mungkin ya tujuan awalnya lu ingin mengetahui atau sudah terpatri dalam otak kita tentang Alkitab teologi berhubungan, Alkitab, akhirnya lu merasa sudah mantap banget pada saat lu bisa menguasai hermeneutika atau bertemu dengan mata kuliah hermeneutika. Ternyata padahal itu adalah satu dari beberapa mata kuliah lain yang bakal asik lagi, lebih asik lagi dan membuka wawasan lu. So jangan berpikiran yang terlalu melebih-lebihkan dalam mindset lu yang berpikir bahwa teologi itu seperti ini. Jangan dulu, tetapi lu pelajari dulu apa sih yang dalam teologi itu. Ulik-ulik aja dulu, ulik kenapa dalam teologi itu ada apa aja sih. Karena bakal banyak sih temuin di YouTube juga ada, di Google juga ada. Karena kebanyakan, dan yang gue dapat adalah waktu itu pernah satu dosen bilang ujung atau hasil karya terakhir dari sebuah mahasiswa teologi adalah karya tulis. Ketika lu semua atau kita semua nih berkuliah dengan studi teologi, kita ujungnya adalah nulis sebuah karya, tulis atau paper atau ya terasi, itulah ujungnya. Jadi ketika sumber yang pernah lu baca jarang atau pengetahuan lu kurang, baik yang umum atau Alkitab atau hal lainnya itu kurang, atau cuma meninggi di Alkitab, pengetahuan umumnya kurang, atau dua-duanya tinggi tapi pengetahuan tentang hal-hal yang lainnya juga kurang, juga bermasalah. Usahakan seimbang. Mari kita gali terus pengetahuan kita, gali lebih lagi akan pengetahuan baru agar terus bertambah ilmu kita. Salam teologi asik. What's up my man? Pada hari ini gue mau bahas pengalaman gue, ya mau itu asik mau itu gak asik, ya suka dukanya ya selama semester 1 dan selama semester 2 sepanjang gue kuliah, biar teman-teman semua pada tahu kuliah teologi itu seperti apa sih. Nah, gue akan bahas ke arah situ. So jangan di skip, jangan dipercepat, karena lu bakal nanti bingung karena semuanya beraturan. So check this video. Yang pertama gue akan bahas tentang bagaimana sih pengalaman gue di perkuliahan semester 1. Seperti yang lalu gue udah bilang bahwa kuliah teologi itu berbeda dengan lu belajar tentang Alkitab atau pendalaman Alkitab yang ada biasa-biasa ditemukan dalam gereja. Itu beda sama sekali, man. Jadi
kuliah teologi itu apa kak? Ya kuliah teologi itu adalah, menurut gue ya, kuliah teologi itu adalah sebuah bentuk pembelajaran lebih dalam lagi mengenai sebuah latar belakang di cerita-cerita Alkitab itu sendiri, latar belakang atau historisitasnya orang Kristen, historisitasnya orang Yahudi, historisitas Yesus, bahkan historis penulis, dan mungkin masih banyak lagi yang belum gue tau, maklum ya gue masih lanjut di semester 3. Jadi gue pengen cerita waktu pengalaman gue di semester pertama ya. Waktu pengalaman gue di semester pertama tuh, gue kayak seperti yang kemarin gue bilang, bakal seperti digoncangkan. Imam, masa lu digoncangkan? Padahal sebenarnya enggak guys, lu baru saja menemukan hal yang baru, bukan hal yang biasa lu dengar, hal yang bisa dikatakan hal yang biasanya lu dengar bahwa di gereja tuh seperti ini, lu sudah terdoktrin seperti itu dalam pikiran lu. Ternyata ketika dosen lu, seorang pendeta berkata itu tidak benar dan semua, lu bakal diam. Satu, karena lu bingung mau ngomong apa, diam mungkin karena kedua lu menyadari itu, oh iya bisa jadi karena mungkin lu terlalu pintar, atau yang ketiga diem karena ya dosen nggak berani gue lawan. Nah itu yang jadi kadang-kadang mungkin banyak kayak kita ini mahasiswa awal bakal melakukan itu. Di semester pertama pengalaman gue ya, khususnya buat kalian semua yang mau masuk teologi dan kalian merasa hal yang pertama yang akan kalian siapkan adalah sebuah pengetahuan Alkitab yang luar biasa. Menurut gue ya, gak bisa jadi patokan itu, gak terlalu gimana di semester pertama itu. Lu gak bakal, bahkan semester 2 juga gitu, semester 2 juga lu gak terlalu gimana lah, pengetahuan Alkitab lu gak terlalu berguna banget istilah kasarnya, karena lu bakal karena tujuan semester 2 nih ya kasarnya, dan semester pertama tidak lain dan tidak bukan seperti yang gue bilang, hanya untuk membuat dasar baru atau memperkokoh dasar lu ya tentang cerita-cerita Alkitab, tentang historis di Alkitab, tokoh-tokoh di Alkitab. Oh Matius tuh gimana sih gini dibentuknya, atau Tuhan Yesus tuh gimana sih, apakah Tuhan Yesus kok diceritakan umur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nya kemana gitu loh. Kok di kitab-kitab Injil ya biasanya kita temukan kisah Tuhan Yesus kok gak ada gitu loh. Tiba-tiba dia sudah umur 12 tahun, tiba-tiba dia umur sudah mau disalibkan, dan ya itu kemana cerita gitu guys. Itu yang bakal temukan, dan lu gak bakal bisa temukan kecuali itu tidak bisa lu temukan di Alkitab kecuali lu mempersiapkan. Satu, pertama lu harus mempersiapkan hati dan pikiran lu untuk mengkritisi, lagi-lagi gue bilang mengkritisi segala sesuatunya. Karena kalau lu nggak mengkritisi segala sesuatunya, itu bakal bullshit saja, itu bakal lu ya menerima gitu loh. Kayak lu bakal, gue mau mengimplementasikan kayak seorang anak kecil yang disuapin ibunya, lalu anak itu akan terus menerima makanan itu karena dia tidak tahu apa-apa, dia hanya menurut ibunya bakal memberikan yang terbaik. Akhirnya perutnya nggak kuat lagi karena dia tidak stop, ya akhirnya sudah
muntah, sia-sia semua. Nah itu yang gue bilang mengkritisi. Lu harus bisa mengkritisi segala sesuatunya. Kenapa sih dosen ini bilang kayak gini, kenapa ya waktu itu seperti ini, kenapa akhirnya lu apa menimbulkan banyak pertanyaan. Dan menurut pengalaman gue ya, ketika lu menimbulkan banyak pertanyaan, disitulah hal yang tepat untuk lu belajar. Karena lu kalau nggak bertanya, lu nggak belajar, men. Nah balik lagi di semester 1, itu yang pengalaman gue yang jujur ya kurang di semester 1. Karena gue awalnya nggak membuat hal seperti itu, nggak membuat hal-hal yang dalam diri gue untuk segala sesuatunya untuk dipertanyakan. Tapi di akhir semester 1 baru. Tapi di awal semester 1 gue hanya sibuk untuk mendengarkan. Ternyata salah. Style yang seperti itu, gaya yang seperti itu, sibuk untuk memperdengarkan omongan saja itu salah. Tapi sibuk untuk mengkritisi itu yang baik. Nah, lu harus saran dari gua, dari pengalaman yang gua ya walaupun baru masuk semester 3, gua mengalami bahwa segala sesuatunya perlu dikritisi. Nah, ketika lu kuliah dan lu tidak mengkritisi, itu bakal sia-sia saja. Di semester 1 lu bakal ketemu di perkuliahan teologi tentang Alkitab, tentang bahasa Yunani men. Dulu mungkin lu hanya belajar tentang bahasa Inggris ya, itu familiar ya, mungkin beberapa sekolah sudah masukkan bahasa asing selain bahasa Inggris ya, bahasa Jerman mungkin. Itu hanya ya familiar lah, tapi jarang sekali atau sulit ditemukan mungkin di Jakarta ini atau di Indonesia ini sekolah yang mempelajari bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Nah itu dia bahasa yang baru lu pakai, bahasa yang baru lu dengarkan di perkuliahan teologi. Nah itu yang paling basic, paling dasar. Nah gue mau cerita itu hal yang tersulit loh saat itu gue, karena tidak pernah gue dengar gitu ya. Lalu kalau misalnya untuk di teologi sendiri, pengalaman gue ialah ketika sudah mengkritisi, barulah pengalaman atau ilmu itu naik atau bertambah, istilah katanya. Ilmu itu bertambah menurut gue ya, karena waktu di awal-awal gue menerima saja, oh tugas dikasih kerjain sama dosen, ya udah gue ngerjain, akhirnya apa, ya udah selesai gitu aja. Karena memang sih tujuan orang itu berbeda-beda masuk teologi. Jangan lu kira semua tujuan orang itu sama ketika masuk teologi, ingin menjadi pendeta. Belum tentu juga. Mungkin ada yang pertamanya pengen masuk teologi, tapi itu digoncangkan di semester pertengahan, akhirnya dia berubah, yang mau masuk teologi itu berubah. Misalnya yang awalnya mau jadi pendeta, akhirnya ya udahlah gue mau jadi S1 teologi saja, karena S1 teologi bisa banyak kan, bisa jadi pertama udah pasti dosen pasti bisa ya, walaupun lo harus lanjutkan ke S2 sih. Yang kedua mungkin jadi guru agama, atau ya bantu di gereja ya kan, banyak hal yang sebenarnya bisa, atau kerja di LAI. Nah itu baru di situ lah mulai digoncangkan, karena ya paradigma kita ketika mendengarkan S1 teologi pendeta, nah, itu dia banyak. Nah itu yang menjadi kasarannya sebenarnya. Kalau di semester 1 lu itu dihancurkan istilah katanya, enggak juga sih ya, kayak lebih kasarnya tuh kayak diobrak-abrik dulu semua pengetahuan lu tentang Alkitab, tentang sejarah,
Kristen dan banyak hal lain yang mungkin lo rasa itu udah benar. Nah di situ lo obrak abrik pengetahuan lo, iman lo guncang kan, istilah kasarnya yang sering anak teologi pakai, ya kan. Nah itu lo bakal dibikin seperti itu untuk apa? Untuk kembali lagi mengkritisi segala sesuatunya nanti, karena berat men kalau lu nggak mengkritisi segala sesuatunya. Lu bakal menerima saja, menerima dan menerima saja. Karena ketika lu mengkritisi, lu akan menemukan hal tambahan baru yang tidak dijelaskan dalam sebuah rangkuman materi. Mungkin ketika materinya bilang A itu ini, A itu berdefinisikan A1, A2, A3. Nah ketika lu mengkritisi, mungkin lu muncul lagi menjadi A itu ternyata ada sambungannya sama B. Nah itulah fungsinya untuk mengkritisi. Jadi kan kalau misalnya ada teman-teman yang mau masuk sekolah teologi, hal yang pertama saran gue sih ya lu mulai dengan cara kritis. Itu adalah cara awal. So kita akan lanjut ke dampak mengkritisi yang mungkin lo akan temukan juga. So check this video. Okay. Ya, dampak yang kedua ketika lo mengkritisi adalah lu bakal banyak menerima penolakan dari orang-orang atau teman-teman sekitar lu, bahkan orang tua lu. Bahkan yang lebih parah, ketika lu mengkritisi, otak lu sudah penuh dengan kritikan dalam arti tanda kutip yang positif, pertanyaan mengenai hal yang disampaikan seseorang, khususnya teman teologi. Dampak yang kedua ialah lu bisa juga kayak merasa asing kan, atau kayak ini orang pinter banget, atau dia nggak paling berdosa, kasarnya lu dia nggak paling berdosa karena lu ya mempertanyakan. Karena biasanya normal ya mempertanyakan itu jarang gitu loh, mempertanyakan, apalagi mempertanyakan kenapa bisa seperti itu jarang. Di gereja-gereja jarang banget kita temuin. Teman-teman kita juga mungkin dalam pendalaman Alkitab mungkin jarang menemukan hal yang seperti itu. Nah ketika kita yang datang dengan cara mengkritisi, nah mungkin menjadi suatu hal baru. Nah itulah yang dampak yang selanjutnya lo bakal terima. Ya lo harus siap. Karena apa? Sebenarnya mereka bukan menyalahkan ketika lo mengkritisi sesuatu, tapi yang pengalaman gue ya, mereka menunggu sebuah penjelasan kenapa lo mengkritisi. Lo harus bisa memberikan argumen juga mengapa hal itu perlu kritisi. Lo harus bisa memberikan pendapat lo juga, pendapat lo bagaimana ini harus dikritisi karena menurut gue seperti ini. Orang jadi lebih terbuka. Nggak mungkin dong tiba-tiba yaudah kenapa itu kayak gini Yesus itu seperti ini, atau kenapa penulisnya seperti ini, kan waktu itu nggak seperti ini mungkin waktu itu ya akhirnya, atau kenapa ya waktu itu kan emang contoh ya waktu itu emang tulis ya bisa saja tulis meribakan 5.000 orang, kan itu beriman gini. Terus lu datang mengkritisi dengan cara ya gimana lah memberi makan 5.000 orang, caranya seperti apa? Karena teman-teman kita yang biasa ya begitu tiada yang mustahil, akhirnya semuanya menerima saja dan berargumen sama kita yang mengkritisi hal tersebut, karena kita sudah diberikan pembekalan dalam pikiran kita melalui dosen-dosen kita mengenai ada cerita tentang kritik, tentang historis, tentang teori sumber, kritik historis dan redaksi. Nah itu banyak hal lain. Akhirnya kita kan bisa aja karena seperti ini, karena hal inilah maka ceritanya dibikin kayak gini waktu itu, dan dulu mereka baru mengerti akan hal itu. Nah,
sama seperti kita waktu masuk di teologi dan terus diberitakan seperti itu, mungkin kita kan akan kenapa ya, jadinya suka mengucapkan kenapa ya, karena itu nggak biasa. Sama men, itu yang bakal lo temukan. Tapi bedanya ketika lu baru paham terus lu menjelaskan langsung ke mereka atau berargumen sama mereka, mungkin lu belum siap. Nah disitulah sesuatu kelemahan kita ketika kita berusaha langsung dapat dari dosen, langsung kita publikasiin ke teman kita, ke saudara kita, langsung kita berusaha mengargumentasikannya. Nah itulah kelemahan-kelemahan yang belum bisa ditahan oleh para teman-teman kita ini, atau termasuk saya juga sendiri yang di awal-awal perkuliahan ini ya, baru masuk di semester 3, karena itu semua masih dasar yang masih perlu diolah lagi. Lanjut lagi ke pengalaman selanjutnya, pengalaman yang asik juga atau yang ya tak terlupakan ketika di semester berapa ya, 1 apa 2 ya, di semester 2 sepertinya tuh gue merasakan sebuah pembelajaran yang menarik ya. Seperti tadi, pengkritikan itu lebih dalam lagi didapatkan dalam proses yang namanya hermeneutika. Hermeneutika ini adalah proses menafsir sebuah cerita Alkitab, sebuah kitab Alkitab kita tafsirkan lah, seperti yang gue sudah bilang di video sebelumnya tentang awal-awal Alkitab itu dituliskan oleh manusia, jadi perlu sebuah penafsiran juga. Kenapa ditulisnya seperti itu? Kenapa sama-sama menceritakan Tuhan Yesus, judul yang sama, tapi kok isinya berbeda, ya kan? Khususnya di kitab Injil ya, di kitab Injil Matius, Markus, Lukas, kenapa sih si Markus padahal ceritanya cuma 4 ayat, kenapa di Lukas bisa jadi 8 ayat ya, padahal judulnya sama? Atau di Matius bisa cuma 6 ayat ya, padahal juga yang menulis duluan adalah Markus. Kenapa si Matius ini bisa lebih banyak, si Lukas ini malah lebih parah banyaknya? Padahal yang menulis duluan adalah Markus, baru Matius, baru Lukas. Itu kenapa? Itu yang menjadi banyak pertanyaannya. Lu bakal temukan gitu loh, dan itu pasti ada jawabannya. Lu bakal temukan di kitab hermeneutika perjanjian baru itu, lu bakal ada mempelajari itu. Karena kan kadang-kadang banyak teman-teman kita yang menanyakan, kenapa ini diceritain seperti ini, dibilangnya seperti ini, Tuhan Yesus cobain di padang gurun kayak gini, percobaan pertamanya ini, lalu percobaan keduanya B, percobaan ketiganya C. Tapi di Markus misalnya, percobaan pertamanya A, tapi percobaan ketiganya C, percobaan keduanya C, percobaan ketiganya B. Lah, tapi kalau di Markus dan di Lukas, percobaan pertamanya A, percobaan keduanya C, percobaan ketiganya B. Nah, yang benar yang mana? Nah, lu bakal menemukan kenapa sih seperti itu, siapa sih yang benar ya. Itu bakal kita temukan ketika kita masuk lagi ke dalam proses yang namanya hermeneutika atau menafsir. Itu ada sebuah metode-metodenya sendiri, kenapa ini seperti itu, kenapa si Matius seperti ini, si Markus seperti ini, Lukas seperti ini, untuk menyatakan bahwa sebenarnya bukan salah ketik atau salah tulis, emang benar seperti itu, tapi dasarnya kita akan dibiarkan. Nah, itu adalah hal yang menarik yang bakal lu temukan di semester 2 ini.
Dan karena mungkin ya tujuan awalnya lu ingin mengetahui atau sudah terpatri dalam otak kita tentang Alkitab teologi berhubungan Alkitab teologi berhubungan Alkitab, akhirnya lu merasa sudah mantap banget pada saat lu bisa menguasai hermeneutika atau bertemu dengan mata kuliah hermeneutika. Ternyata padahal itu adalah satu dari beberapa mata kuliah lain yang bakal asik lagi, lebih asik lagi dan membuka wawasan lo. So jangan berpikiran yang terlalu melebih-lebihkan dalam mindset lo yang berpikir bahwa teologi itu seperti itu. Jangan dulu, tetapi lo pelajari dulu apa sih yang dalam teologi itu. Ulik-ulik aja dulu, ulik kenapa dalam teologi itu ada apa aja sih. Karena bakal banyak sih temuin di YouTube juga ada, di Google juga ada, karena kebanyakan. Dan yang gue dapat adalah waktu itu pernah satu dosen bilang ujung atau hasil karya terakhir dari sebuah mahasiswa teologi adalah karya tulis. Ketika lu semua atau kita semua nih berkuliah dengan studi teologi, kita ujungnya adalah nulis sebuah karya, ujungnya adalah sebuah karya tulis atau paper atau ya terasi, itulah ujungnya. Jadi ketika sumber yang pernah lu baca jarang atau pengetahuan lu kurang, baik yang umum atau Alkitab atau hal lainnya itu kurang, atau cuma meninggi di Alkitab, pengetahuan umumnya kurang, atau dua-duanya tinggi tapi pengetahuan tentang hal-hal yang lainnya juga kurang, juga bermasalah. Usahakan seimbang. Mari kita gali terus pengetahuan kita, gali lebih lagi akan pengetahuan baru agar terus bertambah ilmu kita. Salam teologi asik.